Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabarnya nih? Kembali lagi bersama Kak Grace. Nah, di hari Minggu ini, meskipun kita berjauh-jauhan, kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau pemanasan lagu dulu nih, pakai 3 lagu. Matahari bersinar terang, Mendidih di hatiku, dan Happy Ya Ya. Musik! Kana, iya Kakak Tobi. kita nyanyi dengan semangat ya. Harus. Adik-adik di rumah juga, ayo kita nyanyi dengan semangat. Ikutin gerakan Kakak Ana dan Kakak Tobi Lagu ya. pertama, Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, Burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi. Sekali lagi, oke, lebih semangat lagi ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Lagu kedua Kakak Tobi. Apa lagu kedua? Mendidih. Oke. Mendidih di hati, mendidih di hati, Mendidih di hatiku. ku selalu bernyanyi, Ku selalu bersuka, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti mengerti maksud Tuhan. sebelum Ku dengar. mendidih. Siap-siap lagi. Mendidih, Lagi. mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Sekali lagi Kakak Tobi. Sekali lagi yang lebih semangat, adik-adik. Mendidih Di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu, bernyanyi, ku selalu berdoa. Hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 Lagi. mendidih, mendidih di hatiku. ku. Lagu ketiga Kakak Tobi. Ini gerakannya tangannya di pinggang Kakak Tobi. Yes. Tangan di pinggang adik-adik, tangan di pinggang. Berdiri semuanya, ayo semangat. Happy ya ya ya. Happy Yeah, yeah. yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi, Sekali lagi, sekali lagi. Happy Ya ya ya. happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, gimana nih adik-adik? Masih tetap semangat kan? Nah, sebelum kita masuk ke ibadah kita mau nyanyi satu lagu lagi nih. Dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Musik! Oke, kita nyanyi lagu apa Kak Ana? Aku gereja, kau pun gereja. Yeay. Aku gereja, Kau pun gereja. kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita memasuki ibadah nih. Yuk adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Tuhan sudah menyertai kami di dalam tidur kami sehingga kami bisa bangun ke dalam keadaan sehat. Ya Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah, kiranya Tuhan memberkatinya dari awal, pertengahan hingga sampai akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau menyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Musik! Oke, Kana. Kita nyanyi lagi Kakak Tobi. Ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah adik-adik, marilah kita bersatu kembali di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus saat kita mendengarkan firman Tuhan nanti. Yuk, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya membimbing kami agar kami dapat mengerti dan dapat melaksanakannya dalam kegiatan kami sehari-hari. Kami juga yang mendoakan kepada kakak-kakak kami yang akan bercerita nanti. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah adik-adik, udah disiapkan belum Alkitabnya? Yuk mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari Ulangan 30 ayat yang pertama sampai dengan 6. Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikian firman Tuhan. Halo adik-adik, hari ini Kak Grace akan bercerita tentang salah satu tokoh Alkitab. Nah, dari gambar ini pasti udah pada tahu ya tokoh siapa yang akan kakak ceritakan. Nah, benar banget, kakak akan bercerita tentang Nabi Musa dan bangsa Israel. Nabi Musa bersama dengan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Sebelum masuk ke tanah Kanaan nih, Nabi Musa itu berpesan kepada bangsa Israel. Ada dua pesan yang Nabi Musa sampaikan. Yang pertama, harus bertobat. Apa sih Kak bertobat itu? Bertobat itu adalah meminta maaf atas kesalahan yang sudah dilakukan dan kembali melakukan kebenaran. Misalnya nih adik-adik, Kak Grace bangun pagi langsung nonton TV, padahal seharusnya Kak Grace itu membersihkan kamar kakak dulu. Nah pastinya kan Kak Grace itu
melawan atau melanggar perintah yang sudah dilaksanakan oleh Mama Papa Kak Grace, pastinya Kak Grace akan meminta maaf kepada Mama Papa. Mama Papa, maafin Grace ya. Hari ini Grace bangun tidur langsung nonton TV tanpa membersihkan kamar dulu. Nah, itu adik-adik yang namanya bertobat. Lalu pesan yang kedua yang Nabi Musa sampaikan, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu apa sih, Kak? Sungguh-sungguh itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Misalnya tadi kan Kak Grace tuh udah minta maaf supaya Kak Grace tuh jangan nonton TV lagi. Nah, keesokannya Kak Grace itu harus ya membersihkan kamar, tidak langsung nonton TV gitu loh adik-adik. Jadi tidak melakukan kesalahan yang sama jikalau kita sudah meminta maaf. Nah, itu yang namanya bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik pastinya kan kalau kita meminta maaf kepada mama papa kita, pasti mama papa kita akan memaafkan kita. Tapi jikalau kita melakukannya berulang kali, pasti mama papa kita akan menjadi sedih, mungkin marah dan akan menghukum kita. Sama adik-adik dengan Tuhan. Kalau misalnya Tuhan memerintahkan kita untuk menyayangi orang tua, tapi kita tidak melaksanakannya, pasti Tuhan akan menjadi marah dan menghukum kita. Padahal kan adik-adik, Tuhan Yesus sudah menebus kita di atas kayu salib. Dan kita, Kak Grace dan adik-adik semuanya pasti tidak akan menyanyiakan pengorbanan Tuhan tersebut. Nah adik-adik, sekian dulu firman Tuhan pada hari ini. Sampai jumpa di firman Tuhan selanjutnya. Dadah! Halo, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Listi di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab dari Ulangan 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Nah, cerita hari ini tentang Nabi Musa. Siapa Musa? Ada yang tahu? Ya, dia adalah Nabi yang diutus Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah, iya benar, tanah Kanaan. Nah, Bapak Musa tahu nih kalau dia tidak bisa ikut masuk bersama-sama bangsa Israel ke tanah Kanaan dan dia sebentar lagi mau meninggal. Jadi dia mau berpesan kepada bangsa Israel untuk hidup selalu mengandalkan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, karena Bapak Musa tahu nih, mereka kan udah melakukan perjalanan untuk menuju ke tanah Kanaan selama 40 tahun. Jadinya Musa tahu selama itu bangsa Israel itu hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidupnya memberontak, hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, hidupnya itu bandel gitu. Jadi Musa menasehati agar bangsa Israel tidak lagi hidup memberontak, tidak lagi bandel, tetapi melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi Musa berharap bangsa Israel itu bertobat. Bertobat itu apa sih Kak Listi? Bertobat itu artinya meninggalkan perbuatan yang gak baik dan beralih untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang tadinya hidup penuh salah terus, sering menyakiti hati Tuhan, sekarang berubah, hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Musa maunya tuh kayak gitu. Nah terus untuk kita apa dong? Berarti pesan Tuhan hari ini untuk adik-adik yaitu pertama, hidup bertobat. Jadi tadi yang tadinya adik-adik suka ngomong kasar, karena kan sering banget tuh kalau misalkan yang sering main game online itu kata-katanya tuh aduh, kali sih telinganya sakit dengernya, suka ngomong-ngomong yang nggak baik, suka ngomong kasar, itu nggak boleh diikutin. Yang udah terlanjur ngikutin gimana? Berubah, ngomongnya harus sopan, nggak boleh lagi tuh kata-kata yang nggak baik, kata-kata yang jahat, kata-kata yang nggak sopan, itu tuh diomongin lagi, nggak boleh. Tuhan itu sedih, Tuhan marah, Tuhan gak suka. Jadi sekarang udah berubah
menjadi anak-anak yang kalau ngomong penuh dengan kasih, sopan sama orang, terlebih yang lebih tua. Yang kedua, menghormati orang tua. Kita kan udah hampir setahun ya, semuanya serba di rumah gitu, bete, kesel di rumah. Tapi nggak boleh yang namanya karena sering di rumah, sering ketemu papa mama, jadi suka-suka aja kalau ngomong sama papa mama, suka-suka aja ngelawan, suka aja melanggar apa maunya papa sama mama. Nggak boleh. Mulai sekarang hormati orang tua, nggak boleh bantah mama atau papa. Kalau mamahnya ngomong jangan, ya ikutin. Kalau mamah papa ngomong nggak boleh, ya ikutin. Disuruh belajar, ya belajar. Disuruh tidur, ya tidur. Itu kan juga semuanya untuk kebaikan kita. Kalau kita taat, ada berkat Tuhan yang ada buat adik-adik. Yang ketiga, hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Rajin berdoa, nggak boleh bolong-bolong berdoanya. Rajin baca Alkitab. Kenapa harus baca Alkitab, Kak Listi? Iyalah, kalau baca Alkitab itu kita bisa tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Jadi gitu aja adik-adik pesan Tuhannya hari ini. Ngomong nggak boleh kasar, harus sopan. 2, menghormati orang tua. Yang ketiga, baca Alkitab dan rajin berdoa. Karena kalau kita mengikuti apa maunya Tuhan, hidup kita pun diberkati. Siapa yang mau hidupnya diberkati? Angkat tangannya. Aku juga mau diberkati Tuhan. Jadi mulai sekarang kita hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan. Gitu aja deh untuk hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Dadah! Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu lagi sama Kak Bunga di kelas tanggung. Nah, hari ini tadi kita sudah membaca Alkitab dari Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan 6, ya kan? Masih ingat judulnya apa? Ayo coba dibuka lagi Alkitabnya. Judulnya Pulih Setelah Tobat. Nah, ada yang tahu nggak sih siapa ya yang berbicara di kitab Ulangan yang tadi adik-adik sudah baca? Ada yang tahu? Itu siapa ya? Ada yang tahu? Oke, kamu nggak kasih deh jawabannya. Yes, yang berbicara di kitab Ulangan yang tadi adik-adik baca adalah Musa. Masih ingat tentang Musa? Kalian masih ingat nggak tentang Musa? Coba Kak Bunga mau cari tahu kalian sebenarnya masih ingat nggak sih tentang Musa? Kalau Kak Bunga tanya, siapa ya Musa itu? Apa peristiwa yang paling kalian ingat tentang Musa? Ada yang bisa menjawab? Atau Kak Bunga kasih petunjuk deh. Kak Bunga coba ulangin lagi, siapa tahu adik-adik lupa. Nah, Musa itu adalah orang yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika sedang dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, ya, Musa menunjukkan mukjizatnya yang dikasih sama Tuhan dengan membelah laut Tebrau agar bangsa Israel bisa jalan melewati menyeberang lautan ke pulau sebelahnya gitu atau ke seberang gitu ya, supaya mereka selamat dari bangsa Mesir. Itu peristiwa pertama yang dilakukan oleh Musa yang kita kenal. Nah, untuk selanjutnya mungkin yang adik-adik ingat adalah 10 perintah Tuhan. Nah, setelah dibebaskan dari bangsa Mesir nih, dari perbudakan Mesir, bangsa Israel tetap aja bandel, tetap gak mau dengerin Tuhan. Makanya Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan sama Musa untuk diberikan kepada bangsa Israel. Mereka harus taat sama perintah Tuhan.
Nah, karena mereka nggak pernah mau taat nih, gitu ya, selalu bandel ketika diminta sama Tuhan, jadinya mereka dapat hukuman harus berjalan selama 40 hari, minggu, bukan. 40 tahun di gurun. Mereka harus berjalan terus di gurun selama 40 tahun sebelum mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, kebayangkan 40 tahun loh. Kalian bisa 40 tahun hidup di padang pasir, padang gurun. Kan panas ya. Sehari aja mungkin kita udah nggak betah. Mereka disuruh 40 tahun. Seberapa lamanya itu? Nah, karena sudah 40 tahun berlalu gitu ya, makanya Musa di masa tuanya nih kan udah hampir mau 40 tahun. Berarti Musa tahu kalau bangsa Israel akan diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, karena Musa tahu di orang-orang yang setara sama Musa dulu kan waktu Musa membebaskan bangsa Mesir itu pas umurnya Musa masih muda. Sekarang karena Musa udah tua, tentu saja yang akan masuk ke dalam tanah Kanaan adalah generasi-generasi di bawahnya Musa yang masih muda seperti kalian ini gitu. Makanya di Ulangan 30 yang tadi adik-adik baca tadi itu Musa yang sudah renta, Musa yang sudah jadi kakek-kakek mau mengingatkan generasi-generasi yang muda sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena Musa nggak bisa ikut ke tanah Kanaan. Jadinya Musa mau mengingatkan si generasi muda ini untuk mengingat kembali pengalaman-pengalamannya yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Karena mereka masih muda, tentunya mereka nggak tahu dong pengalaman apa sih yang dialami sama bangsa Israel zaman itu. Nah, Musa menceritakan semua itu dan Musa mengingatkan sama generasi-generasi mudanya bangsa Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan. Apa aja ya yang Musa ingatkan sama generasi-generasi muda? Nah, kalau adik-adik lihat di Alkitab nih, tadi yang sudah kalian baca, kalian bisa lihat bahwa Musa memberikan pesan bahwa zaman dulu itu bangsa Israel tidak taat sama Tuhan. Jadinya Tuhan memberikan hukuman sama mereka. Nah, Musa berpesan adalah kalau mereka mau mendapatkan berkat dari Tuhan, selalu disertai sama Tuhan, ketika mereka susah, mereka akan dapat banyak berkat dari Tuhan. Nih, kalau bisa dilihat, kalau dari adik-adik lihat, kalau dari ayat yang kedua, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, maka engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Lalu ia mengumpulkan engkau dari bangsa yang telah menyerang engkau. Nah, sekalipun ada musuh nih, Tuhan akan melindungi mereka. Itu pesan Musa. Jadi yang Musa mau adalah mereka, bangsa Israel yang generasi sekarang nih, harus taat sama perintahnya Tuhan. Kenapa? Karena mereka akan masuk ke tanah Kanaan, tanah yang memang dijanjikan sama Tuhan untuk bangsa Israel. Tapi pesannya Musa adalah mereka yang harus memilih. Mereka mau taat sama Tuhan atau mau bersikap bandel seperti bangsa Israel pendahulunya gitu. Kalau mereka taat sama Tuhan, hidupnya mereka akan diberkati. Kalau mereka taat sama Tuhan, ketika mereka lagi kesusahan, ketika mereka punya musuh, Tuhan akan melindungi, Tuhan menyertai setiap jalannya mereka. Nah, satu lagi yang Musa minta adalah Musa mau generasi yang sekarang ini belajar dari kesalahan yang dibuat sama pendahulu-pendahulunya yang sudah kakek nenek, yang sudah mungkin ada beberapa yang sudah meninggal juga gitu. Bahwa generasi yang sekarang ini mereka harus bertobat.
kalau mereka tahu mereka salah, mereka harus bertobat dan mereka memohon ampun sama Tuhan. Dan bertobatnya tuh nggak kayak bangsa Israel yang dulu, yang cuman bilang, iya aku bertobat, nanti abis itu mulai lagi menyembah berhala. Nah, Musa berpesan adalah ketika mereka bertobat nih, gitu, yang harus mereka lakukan adalah benar-benar dari hati. Mereka harus benar-benar sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan, mengaku kalau mereka salah, dan mereka harus tidak lagi melakukan dosa yang mereka buat gitu. Makanya tadi Musa berbilang bahwa ketika mereka taat sama perintah Tuhan dan benar-benar sungguh-sungguh bertobat dari perbuatan-perbuatannya yang salah dan tidak sesuai sama perintah Tuhan, maka hidup mereka akan diberkati Tuhan. Nah, adik-adik mau hidupnya juga diberkati sama Tuhan? Kalian juga harus melakukan seperti yang Musa perintahkan sama bangsa Israel. Jadi, kalau misalkan adik-adik mau nih punya berkat yang banyak, kita harus belajar dari pesan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kalian harus taat sama perintah Tuhan. Ya, kalau kalian taat sama perintah Tuhan, kalian rajin beribadah, kalian rajin berdoa, kalian rajin mengandalkan Tuhan Yesus dimanapun kalian berada, maka hidup kalian akan selalu diberkati Tuhan. Berkat itu bukan artinya kalian tiba-tiba minta sesuatu, besok langsung datang ya. Enggak. Berkat Tuhan itu bisa bermacam-macam loh. Contohnya, hari ini kalian masih bisa bernafas, itu kan berkat dari Tuhan. Atau mungkin kalian hari ini mendapatkan kiriman makanan dari teman kalian. Kalian nggak tahu mereka ngapain, kalian nggak tahu mungkin mereka hari ini merayakan apa, tapi tiba-tiba kalian dapat makanan dari mereka. Itu juga salah satu berkat Tuhan loh, ya. Atau mungkin tiba-tiba papa mama dapat berkat, kalian dapat beasiswa untuk sekolah, siapa yang tahu, gitu kan? Itu adalah salah satu contoh berkat Tuhan. Jadi, kuncinya cuma satu. Kalian taat sama Tuhan, berkat melimpah di dalam hidup kalian. Tapi, balik lagi, kalau kalian nggak taat sama Tuhan, ya hidup kalian juga ya akan ada hukuman-hukuman. Maksudnya hukuman bukan artinya dari Tuhan ya, enggak. Kuncinya cuma satu, kalian harus taat sama perintahnya Tuhan. Sama misalkan contohnya gini, taat itu sama seperti kalian mendengarkan perintahnya papa dan mama, ya kan? Ketika mama bilang kalian harus belajar, ya belajar. Ketika kalian mendengarkan perintahnya mama, ada hal baik yang terjadi? Tentu saja ada. Mungkin bisa jadi nggak langsung hari itu juga, tapi bisa jadi nanti. Bisa jadi karena kalian mengikuti perintah papa dan mama untuk belajar, gitu ya. Nanti hasil nilai ulangan kalian lebih bagus. Atau nilai rapot kalian jadi lebih bagus. Coba kalau misalkan kalian tidak mendengarkan perintah papa dan mama. Apa yang terjadi? Bisa dapat ulangan yang bagus? Enggak. Kalau untuk disuruh belajar tapi kalian nggak mau belajar, dapat hasil ulangannya bagus? Enggak. Hasil rapotnya bagus? Enggak. Ya, jadi itu yang terjadi. Makanya Musa hari ini juga mau mengesankan kita belajar dari bangsa Israel bahwa bangsa Israel juga punya pilihan. Kalau mereka mentaati Tuhan, hidup mereka pasti penuh dengan berkat. Nah, satu lagi adalah sikap taat itu juga harus ditunjukkan dari hati. Sikap taat itu juga harus ditunjukkan. Sikap taat itu juga harus ditunjukkan dari hati kita dan juga perbuatan kita. Jadi Tuhan nggak mau cuman kita janji doang. Yes Tuhan, aku mau berjanji untuk taat sama Tuhan. Udah, habis itu kelar. Besoknya nggak ingat lagi janjinya apa. Enggak, Tuhan nggak mau seperti itu ya adik-adik. Tuhan maunya ketika kalian berjanji, aku mau mulai hari ini rajin membaca Alkitab. Dan tunjukkan.
kalau kalian memang benar-benar menepati janji kalian. Ya, mau dapat berkat? Mau dapat berkat melimpah dari Tuhan? Satu-satunya kuncinya adalah kalian harus taat, hidup di dalam perintah Tuhan. Itu saja cerita Kakak Bunga minggu ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mendengar tentang firman Tuhan hari ini. Jadi, kalau kalian mau taat sama Tuhan, akan banyak berkat untuk kalian. Dan satu lagi nih, kalau kalian memang taat sama Tuhan, tunjukin dengan hati dan juga perkataannya adik-adik. Jadi, kalau adik-adik mengaku salah nih, jangan diulangi lagi ya. Nah, untuk merespon firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Sebelum pulang kita nyanyi kakak ya? Iya, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, dengan kuasanya. Dialah pokok yang benar, itulah rantingnya. Nah, adik-adik, kita mau berdoa syafaat, siapkan hati, kemudian lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Presiden dan Menteri-Menteri, berkati juga untuk Wakil Presiden, berkati juga untuk keluarga Pak Presiden, semoga sehat-sehat selalu, berkati negara ini Tuhan Yesus yang sedang dilanda virus COVID-19, semoga Engkau beri bijaksanaan kepada Pak Presiden melalui agar virus COVID-19 ini bisa hilang dari muka bumi ini Tuhan Yesus. Kau menggunakan Presiden untuk lebih bijaksana lagi untuk mengatur virus COVID-19 ini agar tidak ada di bumi ini Tuhan Yesus. Berkata juga untuk negara ini agar tidak ada teroris lagi, tidak ada virus-virus lagi. Semoga Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa kepada negara ini yang sedang banyak banget orang yang terkena virus, sembuhkan mereka. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu untuk kami anak-anak sekolah minggu yang sudah Tuhan tuntun sepanjang hidup kami. Kami berdoa untuk seluruh gereja di muka bumi, terutama gereja GPIB di Indonesia, khususnya gereja GPIB Gloria Bekasi. Semoga seluruh anak-anak sekolah minggu Tuhan berkati, sehingga kami semakin taat kepada Tuhan dan kami turut perintah orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yesus, kami ingin doakan orang-orang yang sakit, terutama orang yang terpapar COVID-19. Tuhan Yesus tolong berkati mereka selalu, berikanlah kesehatan untuk mereka supaya mereka bisa sembuh dan bisa kembali beraktivitas dengan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan dan hikmat sehingga bisa membimbing kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik layan kami ataupun kakak-kakak layan yang masih berada di jenjang pendidikan. Tuhan kiranya lingkupi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan berikan kemampuan untuk mereka tetap bisa bertahan dalam mengikuti
pelajaran dari awal sampai akhirnya meskipun mereka masih hanya ada di rumah. Tuhan juga berkati guru-guru yang mengajarkan. Tuhan kiranya tetap lingkupi mereka, biarkanlah mereka tetap bertahan untuk mengajarkan adik-adik layan, mengajarkan kakak-kakak layan yang masih berada dalam jenjang pendidikan dengan tujuan yang mulia. Tuhan, kami juga berdoa untuk kementerian dari pendidikan, kiranya Engkau berkati, biarkanlah mereka memberikan aturan yang baik, aturan yang bisa melingkupi, membantu kami semuanya, sehingga anak-anak menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Tuhan, doa ini kami tutup bungkus hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, sekarang saatnya kita memberi apa yang kita punya untuk Tuhan Yesus. Udah disiapkan kolektenya atau persembahannya? Jangan lupa nanti ketika sudah memberi untuk Tuhan, tolong kasih ke mama papanya untuk bisa disetor ke gereja atau ditransfer ke gereja ya. Nah, kita akan nyanyi dari Kidung Ceria 175, Mengucap Syukurlah. Oke, Kana. Kita mengucap syukur dengan bernyanyi lagi. Oke, siap. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Nah, kita mau mendoakan persembahan kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Adik Yeskiel yang akan memimpin doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan, berkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, sudah waktunya kita untuk berpisah. Padahal Kak Bunga masih pingin ketemu sama kalian. Tapi nggak apa-apa. Minggu depan kita masih bisa bertemu lagi dengan kakak-kakak yang lainnya. Nah, jangan lupa ya, minggu depan kalian tetap harus tonton ibadah IMPA kita setiap hari Minggu jam 8 pagi di YouTube-nya PLKPA atau GPIB Gloria. Nah, sebagai penutup nih, sebelum kita berdoa untuk pulang, untuk adik-adik bisa melanjutkan aktivitas kalian, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 213, Dengar Panggilan Tuhan. Ayo adik-adik, suaranya yang kenceng ya. Ya, dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Sekarang ibadahnya udah mau selesai adik-adik. Kita tadi sudah nyanyi, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Jangan lupa ya, pesan Tuhannya diingat baik-baik, masukin ke hati, minta Roh Kudus untuk menguatkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, sekarang saatnya kita menyelesaikan ibadah ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan karena kami sudah beribadah pada hari ini. Berkatilah kami di dalam seminggu ini supaya apa yang sudah Tuhan pesankan kepada kami dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Dan berkatilah kami pada seminggu ini sehingga di minggu yang akan datang kami pun dapat kembali beribadah kepada Tuhan walaupun hanya lewat ibadah online. Berkati kami semuanya dan biarlah berkat Tuhan turun ke atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sampai ketemu lagi di minggu depan untuk kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Dadah!